Perang Rusia-Ukraina telah berlangsung selama hampir 3 tahun. Di Gaza, meskipun baru saja tercapai kesepakatan gencatan senjata, Israel telah membombardir Gaza selama 1 tahun lebih. Konflik-konflik ini juga menarik keterlibatan negara-negara lain, baik langsung maupun tidak langsung. Di kedua konflik tersebut, Amerika memberikan bantuan berupa dana, persenjataan, dukungan teknis, dan pelatihan militer bagi Ukraina dan Israel. Jika dihitung sejak invasi Rusia, Amerika telah menggelontorkan dana senilai 175 miliar dolar untuk membantu Ukraina. Jika dirupiahkan, sekitar 2.800 triliun rupiah. Bantuan militer Amerika ke Israel, jika dihitung sejak tanggal 7 Oktober 2023, mencapai 286 triliun rupiah. Tentu saja, kedua perang ini memberikan kerugian besar baik nyawa maupun harta benda, terutama bagi yang terdampak langsung. Perang ini juga merugikan ekonomi negara yang terlibat. Ekonomi Ukraina bisa dikatakan hampir lumpuh total. Rusia mengalami pelemahan ekonomi akibat berbagai sanksi dari negara barat, juga akibat tersedotnya anggaran negara untuk biaya perang. Bantuan Amerika adalah juga beban berat bagi anggaran negara adikuasa tersebut. Namun, di balik itu semua, ada pihak-pihak yang menikmati keuntungan besar dari berlangsungnya perang. Perusahaan-perusahaan multinasional meraup keuntungan berlipat ganda. Ini terutama perusahaan migas dan perusahaan-perusahaan pembuat senjata. Di Rusia, meskipun ekonomi melemah, tetapi ada sektor-sektor tertentu yang omset dan keuntungannya meningkat. Selain sektor migas dan senjata, industri alas kaki, pakaian jadi dan hospitality juga meningkat. Meskipun sebagian rakyat mengalami penurunan pendapatan, namun ternyata jumlah bilioner Rusia meningkat baik dari segi jumlah orangnya maupun jumlah aset kekayaannya. Demikian juga di Amerika. Meskipun bantuan ke Ukraina dianggap membebani anggaran negara, namun uang ini di satu sisi menggerakkan ekonomi dalam negeri Amerika dan menciptakan ribuan lapangan kerja. Sektor-sektor apa saja yang diuntungkan dari perang di Ukraina dan Gaza? Dan kepada siapa keuntungan finansial tersebut mengalir? Kita akan membahasnya dalam video ini. Sektor pertama yang diuntungkan akibat perang adalah sektor migas atau minyak dan gas. Setiap kali terjadi konflik, hampir bisa dipastikan diikuti dengan kenaikan harga komoditas migas. Ini adalah grafik harga minyak 10 tahun terakhir. Harga minyak mengalami penurunan drastis tahun 2020 saat pandemi. Setelah tahun 2022, pada saat awal invasi Rusia, harga langsung meroket. Meskipun saat ini sudah relatif turun, tetapi masih lebih tinggi dibanding sebelum tahun 2019. Yang paling diuntungkan dari kenaikan harga ini tentunya adalah perusahaan-perusahaan migas. Sejak dimulainya invasi Rusia, 5 perusahaan migas Eropa dan Amerika jika digabungkan telah meraup keuntungan lebih dari 1/4 triliun dolar. Tepatnya 281 miliar dolar. Perusahaan-perusahaan itu adalah British Petroleum, Shell, ExxonMobil, Chevron, dan Total Energies. 1/4 triliun dolar jika dirupiahkan kira-kira 4.000 triliun rupiah. Perusahaan migas Rusia juga menikmati keuntungan ini. Tahun 2022, mereka meraup pendapatan per bulan sekitar 20 miliar dolar. Sebelumnya, di tahun 2021, hanya 14,6 miliar dolar per bulan. Siapa yang menikmati uang dari hasil ini? Di Rusia, saham terbesar dikuasai oleh negara. Jadi, sebagian besar keuntungan mengalir ke negara. Sebagian lagi dinikmati oleh investor swasta. Perusahaan-perusahaan migas di Eropa dan Amerika, sahamnya dimiliki oleh para investor swasta. Jadi, keuntungan ini dinikmati oleh para investor atau pemegang saham. Sejak invasi Rusia, 5 perusahaan migas terbesar tersebut telah membagikan dividen ke para pemegang saham sebanyak total 200 miliar dolar, sekitar 3.200 triliun rupiah. Siapa investor atau pemegang saham perusahaan-perusahaan minyak ini? Kita akan bahas nanti. Sektor kedua yang meraup keuntungan besar
adalah perusahaan defense contractor atau kontraktor pertahanan. Mudahnya, kita sebut saja pabrik senjata. Pabrik-pabrik senjata terbesar di dunia ada di Amerika Serikat. Amerika menduduki peringkat pertama sebagai negara pengekspor senjata. Persentasenya hampir 42%. Artinya, hampir separuh senjata yang diekspor di dunia adalah produk Amerika. Ada ratusan pabrik senjata maupun alat militer di Amerika Serikat. Namun, ada 5 perusahaan yang terbesar yang sering disebut sebagai The Big Five, yakni Lockheed Martin, Raytheon atau RTX, Boeing, Northrop Grumman, dan General Dynamics. Maka, ketika terjadi peningkatan kebutuhan senjata di dunia, sebagian besar uang akan mengalir ke perusahaan-perusahaan tersebut. Demikian juga dengan bantuan militer Amerika ke Ukraina. Sebagian besar dolar tersebut sesungguhnya tidak pernah berada di Ukraina, namun berputar di industri persenjataan Amerika. Demikian juga bantuan berupa senjata. Pada akhirnya, uangnya akan berakhir di perusahaan pembuat senjata tersebut. Misalnya, Amerika telah memberikan bantuan berupa 10.000 unit rudal Javelin. Mungkin awalnya, rudal tersebut diambil dari stok di gudang militer Amerika. Mau tidak mau, stok tersebut harus digantikan atau diisi lagi. Dan tentu harus membeli dari pabriknya, yakni Raytheon dan Lockheed Martin. Dalam rangka menyuplai persenjataan untuk Ukraina, perusahaan-perusahaan ini telah menambah lebih dari 100 fasilitas produksi baru di 38 negara bagian, menciptakan ribuan lapangan pekerjaan. Tentu, ini bagus bagi perekonomian Amerika. Selain perang di Ukraina, serangan Israel ke Gaza juga memberikan keuntungan bagi raksasa perusahaan senjata. Sejak Israel menyerang Gaza, harga saham 14 perusahaan senjata meningkat hingga 20%. Selain pekerja perusahaan tersebut, yang paling menikmati kenaikan omset dan pertumbuhan perusahaan tentunya adalah para pemilik perusahaan. Siapakah pemilik dari perusahaan pembuat senjata ini? Apakah Tony Stark? Perusahaan-perusahaan besar pembuat senjata ini merupakan perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham. Lalu pertanyaannya, siapakah pemegang saham terbesar dari perusahaan semisal Lockheed Martin, Raytheon, atau General Dynamics? Jika kita lihat pemegang saham terbesar, kita akan melihat nama yang sama yang selalu muncul. Lockheed Martin, 3 terbesar pemegang sahamnya adalah State Street Corporation dengan 15,24%, disusul Vanguard Group 9,04%, dan ketiga BlackRock Incorporation 7,79%. Demikian juga dengan Boeing, RTX, General Dynamics, dan Northrop Grumman. Kita akan selalu melihat 3 nama itu sebagai salah satu pemegang saham terbesar, yakni BlackRock, Vanguard, dan State Street. Ketiga nama tersebut dikenal sebagai The Big Three. Yang terbesar adalah BlackRock Incorporation yang mengelola aset 11 triliun dolar. Apa sebenarnya BlackRock ini dan mengapa bisa sedemikian kaya? BlackRock, Vanguard, dan State Street merupakan perusahaan manajemen aset yang mengelola dana untuk diinvestasikan. Dana yang dikelola BlackRock dan perusahaan sejenis berasal dari sumber beragam, mulai dari perseorangan atau rumah tangga, lembaga keuangan, simpanan dana pensiun, investasi dari perusahaan lain, dan sebagainya. Gampangnya, orang-orang atau lembaga yang memiliki dana menitipkan uangnya kepada BlackRock, kemudian BlackRock menginvestasikan uang ini dalam bentuk saham. Karena besarnya dana yang dikelola, BlackRock menginvestasikannya ke saham berbagai macam perusahaan yang bergerak di berbagai sektor. 5 perusahaan migas yang kita bahas di awal tadi, pemegang saham terbesarnya juga nama-nama itu. Pemegang saham terbesar ExxonMobil adalah Vanguard 9,74%, BlackRock 6,9%, dan State Street 5,34%. Hampir semua perusahaan-perusahaan multinasional, BlackRock dan kawan-kawannya memiliki saham di situ. Baik itu perusahaan teknologi, media, otomotif, makanan, fashion, musik, film, farmasi, dan lain-lain. Silahkan di Google dengan kata kunci nama brand atau perusahaan yang terkenal ditambah kata shareholder. Maka akan ketemu nama yang itu-itu saja di peringkat atas. Persentase kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan itu mungkin hanya berkisar 4-12%.
tapi tetap menjadi yang terbesar di antara yang lainnya. Ini memberikan mereka hak suara atau voting share untuk menentukan keputusan-keputusan penting perusahaan. Jadi, perusahaan investasi seperti BlackRock, Vanguard, dan State Street ini memiliki kontrol atas berbagai perusahaan penting di dunia. Mereka juga menjadi konsultan dengan klien berbagai lembaga keuangan dunia dan beberapa kementerian keuangan negara. Intinya, BlackRock dan kawan-kawannya menggunakan uang orang lain untuk mendapatkan kendali atas perusahaan-perusahaan yang berpengaruh di dunia dan juga mempengaruhi arah perekonomian dunia. Sekarang, siapa pemilik BlackRock, Vanguard, dan State Street? Ternyata, mereka saling memiliki satu sama lain. Pemegang saham terbesar BlackRock adalah Vanguard dan State Street. Pemegang saham terbesar Vanguard adalah BlackRock dan State Street. Dan pemegang saham terbesar State Street sudah bisa ditebak, yakni dua lainnya. Mungkin ini seperti lingkaran uang yang membingungkan. BlackRock didirikan tahun 1988 oleh 8 orang, diantaranya Larry Fink, Robert Kapito, Susan Wagner, Ben Golub, dan lain-lain. Mereka kesemuanya adalah orang Yahudi Amerika yang memang terkenal piawai dalam bisnis keuangan. Saat ini, sebagian masih menjabat sebagai dewan direksi dan juga memiliki saham yang cukup besar. Artinya, mereka juga mendapatkan keuntungan finansial yang besar ketika terjadi pertumbuhan dan kenaikan omset pada perusahaan yang mereka investasikan, termasuk perusahaan-perusahaan industri senjata tadi. Tentu, saat ini ada juga investor besar non-Yahudi di BlackRock, salah satunya Amin Nasser yang juga menjabat CEO Aramco, Pertamina-nya Arab Saudi. Amin juga menjabat dewan direksi di BlackRock. Sekarang, kita kembali ke 5 perusahaan senjata terbesar di Amerika. Selain investor dalam bentuk perusahaan investasi, pemegang saham perusahaan senjata ini juga terdiri dari investor perseorangan. Dan beberapa nama investor ini ternyata juga merupakan politisi yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pertahanan. Setidaknya ada 20 anggota Kongres yang memegang saham perusahaan industri pertahanan. Nilai investasinya berkisar antara 100.000 sampai 600.000 dolar. Hal ini sudah banyak menuai kritik karena rawan konflik kepentingan. Mereka ikut mengesahkan bantuan dana ke Ukraina yang nanti uangnya akan mengalir ke perusahaan senjata Amerika yang keuntungannya akan ikut mereka nikmati. Ini seperti mengalirkan uang para pembayar pajak Amerika yang akhirnya sebagian masuk ke kantong mereka sendiri. Untuk investor perorangan, misal di Lockheed Martin, saham terbesar dimiliki James D. Taiclet yang juga menjabat CEO Lockheed Martin. Ia memiliki 82.596 lembar saham. Lockheed Martin membayarkan dividen per triwulan per saham sebanyak 3,15 dolar. Artinya, dia mendapat dividen 4,1 miliar rupiah. Keuntungan terbesar adalah dari naiknya harga saham. Dari tahun 2022 sampai 2024, harga per lembar saham naik sekitar 232 dolar. Jadi, pada kurun waktu itu, jumlah kekayaan James Taiclet mengalami kenaikan sekitar 317 miliar rupiah. Sekarang, kita lihat dari sudut pandang negara. Apa keuntungan Amerika memberikan bantuan kepada Ukraina? Bantuan Amerika ini tidak gratis, bukan bantuan cuma-cuma. Ini adalah pinjaman atau loan yang nantinya harus dikembalikan. Dan jika tidak mampu membayar, dan sepertinya begitu, ini akan menjadi jalan bagi Amerika untuk menguasai aset-aset di Ukraina. Kedua, bantuan terus-menerus ini membuat Amerika bisa melemahkan kekuatan Rusia yang menjadi salah satu adversary atau lawan terkuat militer Amerika. Memberikan bantuan kepada Ukraina saat ini jauh lebih murah daripada nantinya harus menghadapi militer Rusia di masa depan. Bantuan ini tidak akan menjamin Ukraina menang, dan mungkin tidak akan menang. Tetapi yang pasti, hanya dengan 5% dari anggaran pertahanan, Amerika berhasil melemahkan kekuatan militer Rusia secara signifikan tanpa kehilangan nyawa prajuritnya, hanya memakai nyawa prajurit Ukraina. Dalam strategi militer, ini adalah strategi yang disebut sebagai bait and bleed, menggunakan pihak lain sebagai umpan untuk melukai musuh yang masih terlalu kuat. Sekarang, kita ke Rusia. Meskipun ekonomi Rusia melemah akibat sanksi dan embargo negara-negara barat, namun ada orang-orang yang justru memperoleh keuntungan.
Yang pertama, tentunya sektor migas. Rusia juga menikmati keuntungan akibat kenaikan harga minyak dan gas seperti yang dijelaskan tadi. Sejak invasi Rusia, ternyata jumlah bilioner di Rusia meningkat. Data Forbes 200 orang terkaya di Rusia tahun 2021 ada 123 orang. Di tahun 2024, jumlahnya meningkat menjadi 125 orang. Itu pun masih ada belasan lainnya yang tidak dihitung karena melepaskan kewarganegaraan Rusia dengan berbagai alasan. Dari mana sumber naiknya kekayaan para miliarder Rusia ini? Ternyata ada beberapa sumbernya. Yang pertama adalah pengambil alihan aset luar negeri. Sejak invasi Rusia, banyak perusahaan-perusahaan asing mencabut investasinya di Rusia. Aset-aset perusahaan ini dijual murah dan dibeli oleh pebisnis elit Rusia. Ivan Tavrin membeli perusahaan logistik dan real estate Avito dari perusahaan Belanda. Di sektor tambang, Vladislav Svitlov membeli aset pertambangan emas dari perusahaan Kanada Kinross Gold yang angkat kaki dari Rusia. Dan masih banyak sektor-sektor lain yang terjadi hal serupa. Sumber kedua adalah naiknya omset karena substitusi impor. Komoditas yang tadinya banyak diimpor karena embargo, maka digantikan oleh produk dalam negeri. Ini dinikmati oleh industri alas kaki, tekstil, dan pakaian jadi. Omset industri tekstil meningkat 2 kali lipat, sementara pakaian jadi meningkat 3 kali lipat. Tentu, ini memberi tambahan kekayaan bagi pemilik bisnis ini. Sektor lain yang meningkat adalah hospitality, misal pariwisata, travel, hotel, restoran, dan sebagainya. Sulitnya memperoleh visa bagi negara Rusia di sebagian negara menyebabkan beralih ke wisata dalam negeri. Bisnis wisata dalam negeri meningkat. Jadi, meskipun perang membawa kesengsaraan bagi banyak orang, namun ada sebagian orang yang meraup keuntungan berlipat dari perang. Dan sebagian di antara mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk memilih menghentikan atau melanjutkan perang. Nantinya, jika perang sudah selesai, akan ada lagi pihak yang meraup keuntungan. Di antaranya, perusahaan-perusahaan konstruksi dan lembaga-lembaga keuangan multinasional. Mereka akan diuntungkan dari program pembangunan kembali infrastruktur yang hancur akibat perang. Sampai jumpa.